Sorry, kalian dengar nggak sih suara toa masjid di dekat gue ini? Padahal di surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022, toa masjid itu cuma dipakai untuk azan. Halo warga pencinta toa. Guys, apakah di zaman Nabi dulu sudah ada yang namanya toa? Dulu waktu zaman Nabi itu abad ke-7, abad ke-2, abad ke-3, dan abad ke-1 itu kalau ibadah, apakah mereka menggunakan toa atau tidak? Lalu kenapa di zaman sekarang menggunakan toa? Kenapa di zaman sekarang ini menggunakan pengeras suara? Apakah toa itu buatan kafir atau tidak? Saya cuma bertanya di video ini ya, saya tidak memojokkan agama tertentu ya. Dari sudut pandang keyakinan, saya masih yakin bahwa Tuhan itu ada. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan itu akan berhenti jadi Tuhan kalau dia tidak dipanggil dengan toa? Apakah Tuhan itu akan ngambek kalau kita tidak memanggil Tuhan itu dengan toa? Apakah Tuhan itu akan marah kalau kita tidak memanggil Tuhan itu dengan toa? Apakah Tuhan itu akan murka gitu? Apakah Tuhan itu akan memasukkan kita ke neraka kalau kita tidak memanggil Tuhan itu pakai toa? Kalau misalnya mengatakan, oh kita pakai toa itu kan sebenarnya untuk memanggil manusia, bukan memanggil Tuhan. Untuk mengingatkan manusia gitu. Padahal kan zaman sekarang sudah ada yang namanya HP gitu ya. Sudah ada yang namanya alarm gitu ya. Sudah ngerti waktunya gitu ya. Lalu kenapa harus diingatin gitu? Apakah orang-orang di zaman sekarang ini seperti anak kecil gitu ya, selalu diingati gitu? Apakah kita itu nggak pernah mencapai level kedewasaan? Itu yang jadi pertanyaan. Kemudian, kenapa di zaman sekarang ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini banyak bikin orang marah-marah gitu ya? Mohon maaf bagian itu videonya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Saya cuma diskusi gitu ya. Saya cuma bertanya dan bertanya. Apakah Tuhan itu akan ngambek? Apakah Tuhan itu akan berhenti jadi Tuhan kalau kita tidak memanggil Tuhan itu menggunakan toa? Bagaimana kalau misalnya kita memanggil Tuhan kita dengan suara toa, tapi mengganggu orang lain misalnya? Mengganggu tetangga misalnya, ya tetangga kita lagi teleponan sama bosnya terganggu, kemudian ada orang yang bikin konten misalnya seperti ini gitu ya, kemudian ada orang yang live misalnya, ada orang yang membaca misalnya, orang yang belajar misalnya, orang yang sakit misalnya, orang yang tidur misalnya, dan orang yang baru melahirkan. Apakah ini termasuk dosa atau tidak? Saya cuma bertanya, saya tidak memberikan pernyataan. Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Apakah ini namanya keimanan? Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh kita itu ibadah pakai toa itu kan keimanan. Keimanan itu nggak boleh diperdebatkan, nggak boleh dipersoalkan. Keimanan itu atas dasar ya keinginan gue gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah keimanan itu bisa diperdebatkan atau tidak? Apakah keimanan ini sama dengan keyakinan? Jadi beberapa hari yang lalu saya diskusi dengan guru gembul. Ya, saya bertanya sama guru gembul, apakah keimanan itu bisa diperdebatkan atau tidak? Guru gembul mengatakan, bisa keimanan itu bisa diperdebatkan. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana cara memperdebatkan keimanan orang lain? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya dan saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini. Dan intinya saya tidak memojokkan agama tertentu di sini. Saya mengajak yang nonton video untuk diskusi, berpikir, dan tidak ada niat untuk memojokkan agama tertentu. Enggak ada niat. Ya, bagaimana faktanya? Jadi, apakah Tuhan itu akan berhenti jadi Tuhan kalau Tuhan itu tidak dipanggil menggunakan toa? Masjid itu cuma untuk azan. Sedangkan kalau untuk ngaji seperti ini, atau kemarin-kemarin tuh ada ibu-ibu pengajian tuh nyanyi terus astagfirullah gitu-gitu. Terus gitu selama hampir 2-3 jam. Dan gue pernah ke depan, ke ruko, gue mau belanja, ada sesuatu yang pengen gue beli gitu di depan, ada di warung-warung depan yang di dekat masjid. Kebayang gak sih, pening kepala gue gitu dengernya. Dan kesian sama orang yang kerja di situ gitu loh. Mereka nggak bisa nerima telepon sama sekali, suara toanya tuh keras banget. Jadi guys, sebenarnya kalau boleh jujur, banyak warga Konoha itu menganggap bahwa ketika mereka menggunakan toa saat ibadah itu sangat sakral sekali ya.
Dan banyak warga Konoha berpikir bahwa itu adalah perintah Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan Tuhan memerintahkan kita menggunakan toa? Apakah toa itu buatan kafir atau tidak? Kalau buatan kafir, kenapa kita harus menggunakan toa, ya kan? Apakah toa itu haram atau tidak? Apakah toa itu bisa digunakan untuk ibadah atau tidak? Kalau mau ngaji itu pakai speaker dalam aja, beli speaker dalam yang cuma kedengaran di dalam masjid tuh. Ya, ngerti nggak sih kalian kalau orang lagi sakit gigi tuh pening dengernya gitu? Jadi warga Konoha itu banyak yang meyakini gitu ya. Jadi kita garis bawahi dulu ya, keyakinan gitu ya. Apa itu definisi daripada keyakinan? Keyakinan itu dari sudut pandang luar negeri ya, bukan dari sudut pandang Konoha. Dari sudut pandang Konoha, keyakinan dianggap sesuatu hal yang benar, masuk akal, dan sebagainya. Sebenarnya definisi daripada keyakinan itu, dari sudut pandang kamus berbahasa Inggris, belief atau keyakinan itu adalah sesuatu hal yang kita yakini, yang kita percaya, walaupun, ya, ada walaupunnya, walaupun tidak terbukti secara langsung. Nah, itu artinya keyakinan itu sebatas keyakinan, tidak perlu dibuktikan secara ilmiah. Karena apa? Karena ya nggak perlu gitu, namanya keyakinan ya kan. Keyakinan itu bisa dikatakan ya suka-suka gue gitu. Kalau gue meyakini bahwa gue ibadah pakai toa itu ya suka-suka gue gitu. Itu namanya keyakinan kan. Ya ngapain lu urusin gitu, ngapain lu diskusikan, ngapain lu harus nanya gitu. Tolonglah baca surat regulasi dari Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. Nggak boleh, Pak. Ya, sadar nggak sih? Jadi, yang jadi pertanyaan, apakah keyakinan ini sebenarnya pengertiannya itu suka-suka gue? Ini yang saya diskusikan dengan Guru Gembul beberapa hari yang lalu. Guru Gembul mengatakan, ya keyakinan itu bisa didebatkan gitu. Ya, menurut keyakinan saya, Guru Gembul itu berpikir bahwa keyakinan kita itu ya tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan gitu. Jadi batasnya itu kemanusiaan. Jadi kalau keyakinan kita itu sudah melanggar nilai-nilai kemanusiaan, ya itu sudah sangat bertentangan dengan yang namanya agama gitu. Agama itu kan keyakinan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita menyadari bahwa keyakinan kita dengan menggunakan toa itu sebenarnya tidak bisa didebatkan? Ada banyak warga Konoha berpikir bahwa ya keyakinan gue itu kan nggak harus dibuktikan secara ilmiah, ya namanya juga keimanan gitu ya, namanya juga keyakinan gitu. Jadi di Konoha itu saya perhatikan banyak orang yang bermasturbasi keimanan atau keyakinan. Bahkan ya, saya sering melihat orang berdebat di ranah keimanan. Biasanya orang yang berdebat di ranah keimanan itu, ya mereka menggunakan opini lebih tepatnya ya. Menurut keyakinan gue, bukan menurut bukti ilmiah, ya, bukan menurut data gitu. Jadi orang yang religius itu, kalau saya perhatikan mereka kalau berdebat itu mereka biasanya menggunakan menurut keyakinan gue, opini gitu ya, bukan menurut data. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya kita mendebatkan keyakinan orang lain, misalnya orang lain meyakini bahwa menggunakan toa itu bersumber daripada Tuhan misalnya, apakah ini perlu didebatkan? Nggak perlu. Itu dari sudut pandang orang yang menganggap bahwa toa itu sangat sakral gitu. Karena apa? Karena itu sudah fix perintah Tuhan gitu. Kalau kita bertanya misalnya, apakah Tuhan itu pernah ngomong bahwa lu harus menggunakan toa dan sebagainya? Nggak perlu gitu ya. Kenapa? Karena namanya keyakinan gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini alasan kenapa negara yang, mohon maaf ya, nggak semua tapi disclaimer ya, negara yang sangat-sangat religius itu biasanya mereka itu, ya nggak semua tapi disclaimer on ya, biasanya intoleransi. Karena menurut data, menurut dari indeks toleran, ya lagi-lagi kita bicara by data ya, menurut data dari indeks toleran, justru negara-negara yang paling toleran di dunia itu adalah Kanada, Finlandia, Norwegia, dan sebagainya. Jadi ini berdasarkan rata-rata ya, bukan berdasarkan pribadi-pribadi. Ya, artinya gini, di Eropa juga sebenarnya ada tindak intoleransi ya. Tapi kalau dibandingkan dengan negara lain, dengan Konoha, kalau dihitung jumlahnya, kasus intoleransi itu lebih banyak
di Konoha gitu ya. Walaupun Konoha itu negara paling rajin ibadah, rajin berdoa, Konoha itu adalah negara paling rajin berdoa di dunia. Bahkan kita mengalahkan Arab Saudi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah keyakinan ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai suka-suka gue? Jadi kalau ada suatu negara misalnya nih ya meyakini bahwa menggunakan toa itu ya suka-suka gue ya. Kalau gue meyakini bahwa toa itu diperintahkan oleh Tuhan walaupun tidak terbukti secara ilmiah, ya suka-suka gue. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah justru keyakinan ini bikin orang jadi bebal gitu? Saya cuma bertanya ya, saya tidak mau menyimpulkan ya, apakah justru bikin orang semakin bebal gitu? Apakah karena dipengaruhi oleh agama itu ya, pengaruh oleh keyakinan? Ya namanya keyakinan ya kan, keimanan kan, keimanan itu kan nggak perlu bukti ilmiah gitu ya, nggak harus pakai data gitu ya. Jadi warga Konoha itu sangat benci dengan data. Kenapa? Karena mereka biasanya ngomong di ranah ilmiah, di ranah keyakinan. Ranah keyakinan itu nggak perlu mikir gitu ya. Ya kalau saya mengatakan saya bisa bahasa semut gitu ya, seperti Mama Gufron misalnya, apakah ada orang yang marah? Nggak ada, karena kan keyakinan gitu. Nah, apakah keyakinan itu sama ya seperti menurut opini gue gitu? Apakah itu sama atau tidak? Silakan buka sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang keimanan gitu, ya tadi keyakinan, sekarang keimanan. Apakah keimanan itu butuh pembuktian ilmiah? Enggak juga. Ya, kalau misalnya ada warga Konoha mengimani bahwa ya memanggil Tuhan itu ya menggunakan toa, ya itu kan keimanan gue, nggak usah diurusin keimanan gue. Kalau misalnya mengganggu sama orang lain gimana? Ya namanya keimanan ya kan. Ya kita kan sudah berkeimanan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, sebatas mana tolak ukur daripada keimanan? Apakah keimanan kita itu bisa dikatakan keimanan kalau keimanan kita itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Tolak ukurnya sampai gimana gitu? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau misalnya kita mengimani bahwa menggunakan toa itu adalah bersumber dari Tuhan misalnya, ya Tuhan pernah mengatakan bahwa lu kalau memanggil gue ya atau memanggil orang mau ibadah itu menggunakan toa misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini harus dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Enggak. Kenapa? Karena wahyu itu kan sesuatu hal yang tidak perlu dibuktikan secara ilmiah. Suka tidak suka, mau nggak mau ya. Wahyu itu kan tidak butuh dibuktikan secara ilmiah ya. Karena itu kan keimanan. Ya, makanya ada istilah cukup imani saja, nggak usah banyak tanya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, sebatas mana keimanan kita itu? Apakah keimanan kita itu bisa ditoleransi atau tidak gitu? Misalnya kita mengimani bahwa ketika kita memanggil Tuhan itu walaupun mengganggu orang lain, misalnya orang tidur misalnya, istirahat misalnya, ya kemudian ada orang yang kerja misalnya, kerja sip-sipan misalnya, orang lagi teleponan misalnya, orang baru melahirkan misalnya, orang lagi sakit gigi misalnya, apakah keimanan kita dengan memanggil Tuhan menggunakan toa dan memanggil orang ibadah menggunakan toa itu ya, atau kita latihan misalnya ibadah di rumah ibadah misalnya ya, membaca kitab suci menggunakan toa yang suara yang sangat keras, apakah keimanan kita ini bisa diterima dengan akal sehat atau tidak? Kalaupun mengganggu orang lain gitu, nah, apakah ini namanya keimanan? Sebatas mana takaran daripada keimanan kita? Itu yang jadi pertanyaan. Mana yang paling duluan? Akal dulu apa keimanan dulu? Jadi warga Konoha itu sering mengatakan bahwa yang duluan itu keimanan ya. Kalau kita menggunakan akal, stres gitu. Jadi saya cuma nanya sama yang nonton video ini, saya tidak mengajak yang nonton video untuk menjudge agama tertentu, enggak, jangan seperti itu ya. Jadi ide dibalas dengan ide gitu ya, argumentasi dibalas dengan argumentasi, data dibalas dengan data gitu. Jadi pertanyaan juga harus jawab dengan data ilmiah gitu ya. Jadi kita berdebat dari ranah ilmiah gitu. Nah, kalau misalnya nih ya, ada yang mengatakan bahwa ya itu kan keimanan gue ya, nggak usah diperdebatkan gitu. Nah, kalau keimanan itu tidak berakal misalnya, apakah itu bisa layak diimani atau tidak? Misalnya nih ya, ada keimanan yang mengatakan misalnya, kalau gue manggil Tuhan pakai toa,
gue masuk surga misalnya, gue dapat pahala misalnya, gue akan dapat barokah misalnya, karunia dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah keimanan ini keliru atau tidak? Kalau misalnya keimanan kita itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan gitu, ya misalnya ada orang misalnya sakit gigi gitu ya lagi bikin konten misalnya nih ya, bikin video ya, tapi suara dari mana-mana gitu ya, terganggu ya. Padahal saya misalnya menganggap bahwa bikin video itu adalah ibadah saya kepada Tuhan misalnya. Apakah itu mengganggu atau tidak? Lalu yang jadi pertanyaan, kalau keimanan kita itu bertentangan dengan kemanusiaan, mengganggu orang lain, apakah kita layak mengimani atau tidak? Lalu, apakah akal itu lebih utama daripada keimanan? Bagaimana kalau keimanan kita itu nggak masuk akal? Itu yang jadi pertanyaan. Kemudian, ketika kita memanggil Tuhan menggunakan toa, ya, kemudian kita mengajak orang ibadah menggunakan toa, lalu misalnya gitu ya, terganggu ya sama lingkungannya misalnya ada yang beda agama dengan kita, terganggu gitu. Lalu apakah Tuhan itu marah atau tidak? Kalau Tuhan itu marah, kenapa Tuhan itu tidak menegur ya orang yang menggunakan toa ini? Ini pertanyaan guys ya. Mungkin ini agak nyeleneh ya, tapi yang namanya pertanyaan boleh dong ya. Masa kita mengimani bahwa Tuhan menyuruh kita menggunakan toa saat menyembah namanya gitu ya, memuji namanya ya, saat ibadah boleh gitu ya. Sah-sah aja ya kalau Anda mengimani bahwa ya, menggunakan toa itu menggunakan ibadah. Tes. Jadi kalau Anda mengimani bahwa menggunakan toa saat ibadah itu boleh-boleh aja, ya saya juga boleh dong bertanya ya. Boleh dong bertanya, nggak boleh langsung dinyatakan sesat gitu ya, nggak boleh seperti itu ya, jangan dikit-dikit sesat masuk neraka gitu ya. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu ada, lalu kenapa Tuhan itu tidak menegur orang yang menggunakan toa gitu? Kemudian kemarin saya melihat ada rumah ibadah terbakar, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ada rumah ibadah terbakar. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Tuhan itu tidak menstop kebakaran di rumah ibadahnya? Kalau Tuhan itu maha kuasa, katanya Tuhan itu kan maha kuasa, ya maha segalanya. Bayangkan Tuhan itu menciptakan langit dan bumi gitu, ya. Kenapa rumah ibadahnya bisa kebakar? Kemana Tuhan saat itu? Bukankah itu hal yang lumrah gitu ya? Itu hal yang mudah gitu ya bagi Tuhan. Bayangkan Tuhan menciptakan alam semesta, semuanya ya, ada triliunan galaksi gitu dan lain sebagainya. Lalu ketika rumah ibadah kebakar, kenapa Tuhan itu seperti tidak peduli gitu? Ini pertanyaan guys. Ya, jangan berpikir bahwa saya menghakimi Anda gitu. Jangan langsung kefanasan gitu. Jangan langsung kefanasan dulu. Ya, namanya pertanyaan boleh dong ya. Ya, Anda tadi berpikir bahwa ya kalau gue memanggil Tuhan menggunakan toa itu, ya itu kan keimanan. Ya, boleh-boleh aja dong ya. Keimanan atau keyakinan ya. Boleh dong kita bertanya gitu ya. Ya, saya tidak menggoncang keimanan Anda atau keyakinan Anda. Tuhan itu kan maha segalanya, maha kuasa gitu. Lalu ketika rumah ibadahnya terbakar, kenapa Tuhan tidak menstop kebakaran? Bukankah itu hal yang lumrah bagi Tuhan gitu? Hal yang mudah banget bagi Tuhan gitu? Kenapa? Kemudian kalau misalnya Anda mengatakan, oh itu kan free will. Ya, banyak orang mengatakan bahwa itu free will ya, kemauan daripada manusia. Tuhan tidak mengurusi rumah ibadah kebakar dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa definisi daripada free will? Free will itu kan kehendak bebas. Jadi kalau manusia itu berkehendak bebas, itu artinya Tuhan itu tidak maha kuasa dong. Ya kan? Bukankah Tuhan itu mengetahui segalanya? Bahkan ya, ini ibaratnya daun ya. Nih, jatuhin daun. Tuhan tahu gitu. Lalu ketika rumah ibadahnya kebakar, kenapa Tuhan tidak berdaya gitu? Kenapa Tuhan tidak menstop gitu? Ini cuma pertanyaan. Saya sengaja mempertanyakan ini bagi orang-orang yang imannya lemah gitu ya, yang tidak
kompeten dalam beragama atau orang-orang yang mudah tergoyang imannya, dan orang-orang yang sangat-sangat radikal. Orang yang sangat radikal itu ya tidak menyukai perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang. Jadi saya ngajak yang terpilih untuk bertanya dari sudut pandang yang berbeda gitu. Ya, bayangkan ya, beberapa tahun yang lalu ada seorang ibu-ibu yang menegur suara toa. Bayangkan ya, minta tolong mengecilkan suara toa. Bernama Ibu Meliana. Lalu Ibu Meliana digeruduk dan rumah ibadah banyak yang dibakar dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa rumah ibadah bisa kebakar? Kemana Tuhan saat itu? Ketika Bu Meliana minta tolong mengecilkan suara toa itu, ya, kemudian Ibu Meliana digeruduk gitu. Kenapa Tuhan membiarkan kejadian seperti ini? Kenapa seolah-olah dia membiarkan ya kejadian yang berurusan dengannya? Orang beribadah menggunakan toa itu kan memuji Tuhan ya. Lalu kenapa Tuhan itu ya tidak mengetuk hati daripada orang yang menggeruduk Ibu Mulyana atau wanita yang saya maksud itu? Kenapa gitu? Kemana Tuhan saat itu? Iya kan? Kenapa tidak ada keadilan buat Mulyana? Kenapa? Itu yang pertanyaan yang harus kita jawab ya. Boleh dong saya bertanya ya. Kalau Anda boleh berkeyakinan, saya juga boleh bertanya dong ya. Jadi jangan terlalu kefanasan gitu ya. Dari sudut pandang keyakinan, saya masih meyakini bahwa Tuhan itu ada. Jangan berpikir bahwa saya tidak meyakini bahwa Tuhan itu ada. Itu dari sudut pandang keyakinan ya. Dari sudut pandang ilmiah beda lagi gitu ya. Dari sudut pandang logika beda lagi gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana keyakinan, mana sudut pandang ilmiah. Nggak boleh digabung-gabung gitu ya. Tapi orang Konoha itu selalu menggabungkan gitu ya. Oh, saya meyakini bahwa Tuhan itu ada, terbukti secara ilmiah. Mana buktinya? Apakah bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Ya, sesuatu hal yang goib itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak video ini, saya tidak menggurui yang nonton video ini, saya tidak menyimpulkan, Anda yang menyimpulkan. Silahkan simpulkan sendiri. Apakah Tuhan itu akan ngambek? Apakah Tuhan itu akan berhenti jadi Tuhan kalau tidak memanggil Tuhan itu menggunakan toa? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.